Anak-anak ustazah, jika yang lalu kita telah belajar mengenai pola bilangan, kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Yang pertama sekali akan kita bahas adalah barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang tersusun menurut pola tertentu dan setiap unsur bilangan yang tersusun itu disebut suku barisan. Nah, secara umum barisan bilangan ditulis U1, U2, U3 sampai dengan UN-1 dan UN, di mana U1 itu merupakan suku ke-1, U2 merupakan suku kedua, U3 suku ketiga, UN-1 merupakan suku ke N-1, dan UN merupakan suku ke N. Selisih antara dua suku yang berurutan dinamakan beda, dan perbandingan antara dua suku yang berurutan tersebut disebut dengan rasio. Perhatikan barisan berikut ini. 2, 5, 8, 11 sampai dengan UN. Nah, dari barisan tersebut, U1 adalah 2, U2-nya sama dengan 5, U3 sama dengan 8, dan U4 sama dengan 11. Kita juga dapat menentukan bilangan-bilangan berikutnya dengan memperhatikan aturan urutan suku-suku barisan bilangan tersebut. Yang kedua, deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah dari barisan bilangan. Jika U1, U2, U3 sampai dengan UN adalah sebuah barisan bilangan, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN adalah sebuah deret bilangan. Simbol untuk deret adalah SN. Jadi, S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U1 ditambah U2, S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, dan SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga UN. Nah, anak-anak ustazah, coba perhatikan contoh soal yang ustazah berikan ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai barisan aritmatika dan geometri. Yang pertama, barisan aritmatika. Suatu barisan disebut barisan aritmatika jika selisih beda antara setiap dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau sama. U2 dikurang U1 itu sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan beda. Karena UN dikurang UN kurang 1 sama dengan beda, akibatnya UN itu sama dengan UN dikurang 1 ditambah B. Jika suku pertama atau U1 adalah A, maka U2 sama dengan U1 ditambah beda sama dengan A ditambah B sama dengan A ditambah 1B. U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Hingga UN sama dengan UN kurang 1 ditambah B sama dengan
A ditambah N kurang 2 dikali B ditambah B sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sehingga rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, di mana A itu merupakan suku awal, B adalah beda, N adalah banyak suku, dan UN merupakan suku ke N. Dengan catatan, barisan aritmatika akan naik jika B-nya lebih besar dari 0, dan barisan aritmatika akan turun jika B-nya lebih kecil dari 0. Anak-anak Ustazah, perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan geometri. Nah, suatu barisan disebut barisan geometri jika perbandingan rasio antara tiap dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap. Perhatikan uraian berikut. U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Hingga UN per UN kurang 1 sama dengan R. Karena R itu sama dengan UN per UN kurang 1, akibatnya UN sama dengan UN kurang 1 dikali R. Jika suku pertama atau UI adalah A, maka diperoleh U1 sama dengan A sama dengan A dikali R pangkat 0. U2 sama dengan U1 dikali R sama dengan A R pangkat 1. U3 sama dengan U2 dikali R sama dengan AR pangkat 2. U4 sama dengan U3 dikali R sama dengan AR pangkat 3. Hingga UN sama dengan UN kurang 1 dikali R sama dengan AR pangkat N kurang 1. Sehingga rumus umum suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana A itu merupakan suku awal, R merupakan rasio, N merupakan banyak suku, dan UN merupakan suku ke N. Dengan catatan, barisan geometri akan naik jika untuk setiap N berlaku UN lebih besar dari UN kurang 1. Barisan geometri akan turun jika untuk setiap N berlaku UN lebih kecil dari UN kurang 1. Atau bergantian naik turun jika R lebih kecil dari 0. Perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Anak-anak Ustazah, berikut merupakan latihan untuk mengasah kemampuan kamu mengenai barisan dan deret ini ya. Silakan kerjakan latihannya di buku latihan dan kumpulkan saat pengumpulan LKPD selanjutnya ya. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.